Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Para peserta Mufid TV Official yang dirahmati Allah, khususnya para peserta Mufid Islamic Academy. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilm karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Dan sudah hadir bersama kita Ustadz Mukhlis Safitra Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan intisari Hilyah Thalibil Ilmi. Dan sekarang kita masuk dalam poin ke-34. Adapun di kitab yang asli adalah nomor 36. Yaitu menghibur diri. Tafadhol. Poin ke-34, menghibur diri. Sesekali gunakan waktumu untuk menghibur diri dengan taman ilmu yang ada dalam buku-buku seputar wawasan dan pengetahuan umum. Hati itu sesekali butuh penyegaran. Ada athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Hiburlah hati dan carikan mutiara-mutiara hikmah untuknya, karena kadang hati itu merasa bosan sebagaimana badan merasa letih." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bahkan terdapat maslahat lain pada larangan salat tatawu, yakni salat sunnah di sebagian waktu, yaitu memberi kesempatan untuk menyegarkan diri dari beban ibadah, sebagaimana badan bisa rehat dengan tidur dan lainnya. Karena itu juga, libur pekanan telah menjadi tradisi yang tersebar sejak lama. Kebanyakan libur itu di Arab Saudi, di hari Jumat atau sore hari Kamis. Ada juga yang libur di hari Selasa, hari Senin, hari Id, selama 3 hari dan seterusnya. Hiburan dengan buku salah satunya, dengan membaca buku sirah atau sejarah. Kata Syekh Bakar bin Abi Zaid, sesekali gunakan waktu untuk menghibur diri. Tapi yang dimaksud di sini adalah hiburan yang sifatnya mubah, bukan hiburan yang haram. Adapun ngaji, tapi ada hiburan misalnya ke bioskop, ya, maka ini jangan. Adapun ke pantai, ya, sesekali berbelanja, menemani istri atau anak, jalan-jalan, maka tidak mengapa. Hati itu butuh penyegaran sesekali, sebagaimana disebutkan dalam Athar Ali. Ajimmu hadhil quluba wabtaghu laha taraifal hikmati. Hiburlah hati dan carikan mutiara-mutiara hikmah untuknya. Kenapa demikian? Fa innaha tamallu kama tamallul abdan. Karena hati itu kadang merasa bosan, sebagaimana badan kadang juga merasa letih. Ada istidlal dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid di sini, tetapi hanya nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, bal fin nahi anhu ay at-tatawwu'i ba'dal awqati masalihu akhar min ijmamin nufusi ba'dal awqat min thiqalil ibadati kama yajummu bin naumi wa ghairihi. Bahkan di dalam pelarangan untuk selalu mengerjakan sholat tatawu atau sholat sunnah, itu ada hikmah. Ada maslahat yang lain di sebagian waktu. Apa itu? Kata Syekhul Islam, yaitu memberikan kesempatan untuk menyegarkan diri dari beban ibadah, sebagaimana badan bisa rehat kalau sesekali dia tidur atau rehat-rehat yang lainnya. Nah, makanya kita kalau di berbagai negeri seperti di Indonesia, ya, orang pasti ada liburan pekanan. Tidak ada sekolah sepanjang hari atau sepanjang minggu. Kalau di Arab Saudi, di sini saya tuliskan, kebanyakan libur itu di hari Jumat dan Kamis. Kalau dulu hari libur itu Jumat Sabtu. Oh, terbalik. Kalau dulu Jumat Kamis, kalau sekarang Jumat Sabtu. Nah, sekarang kita kalau menghibur diri dengan apa? Jawabannya tadi sudah saya sebutkan, menghibur diri dengan sesuatu yang mubah. Adapun yang dicontohkan oleh Syekh di sini, sesekali boleh membaca pengetahuan-pengetahuan umum. Ya,
yang sifatnya mubah. Kalau dulu saya suka sekali dengan RPUL. Apa itu ya? Rangkuman RPUL. Rangkuman pengetahuan umum lengkap. Oh. Ya. Dan saya paling suka bab-bab prestasi. Ya, di situ ada bab MTQ dari tahun 1960 atau 70 sekian, siapa saja pemenang qori-qori'ah terbaik nasional. Karena dulu ya kecil suka diajak mama ikut MTQ. Jadi bab-bab yang seperti itu yang sifatnya prestasi suka. Ya, bab jambore, kepramukaan. Ya. Yang malas itu bab zodiak. Zodiak juga kadang masuk di RPUL. Nah, sesekali membaca buku umum ya, untuk tahu pengetahuan-pengetahuan umum boleh. Ya. Lanjut ke nomor 35. Membaca untuk mengoreksi dan memantapkan hafalan. Membaca untuk mengoreksi dan memantapkan hafalan. Bersemangatlah untuk menyetorkan bacaan atau hafalan dalam rangka mengoreksi dan memantapkan hafalan kepada guru yang ahli, agar hafalanmu terjaga dari kesalahan huruf, kesalahan ucap, kesalahan hafalan, dan kelemahan ingatan. Jika engkau membaca dengan detail buku-buku para ulama, khususnya dari kalangan hafidh, engkau akan dapati banyak dari mereka yang membacakan kitab-kitab mutawwalat, yakni yang tebal dan pembahasannya panjang terperinci dalam beberapa majelis atau beberapa hari, yakni jadwal yang berbeda-beda, di hadapan para syekh yang ahli untuk menguatkan hafalan. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah membaca Sahih Al-Bukhari dalam 10 majelis. Setiap majelisnya berdurasi 10 jam. Beliau membaca Sahih Muslim dalam 4 majelis dalam waktu 2 hari. Ditambah durasi mulai dari awal siang sampai tiba waktu zuhur. Semuanya tamat di hari Arafah yang bertepatan dengan hari Jumat tahun 813 Hijriah. Di antara yang perlu dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah menyetorkan bacaan atau hafalan kepada guru yang ahli. Disebutkan di sini tujuannya apa? Untuk meminimalisir atau menjaga diri dari kesalahan huruf, kesalahan ucap, kesalahan hafalan, dan kelemahan ingatan. Terutama untuk orang yang suka hafal mandiri. Ya, ada sebagian orang yang suka ngafal menggunakan, anggaplah ya, MP3 murattal. Tapi dia jarang menyimak mushafnya. Sehingga bisa jadi dari apa yang didengarnya salah. Misalnya fathah terdengar di telinganya kasroh. Karena faktor rekaman. Nah, kalau dia punya guru yang ahli untuk menjadi tempat setoran bacaan, kan akan dikoreksi. Ya. Begitu juga kalau kita banyak menyetorkan ke guru-guru yang ahli, akan menjaga kita dari kelemahan ingatan. Adapun para ulama terdahulu disebutkan di sini, kadang mereka membacakan kitab-kitab yang panjang atau yang mutawwalat kepada beberapa guru atau kepada murid-murid mereka dalam beberapa majelis. Misalnya menyetorkan bacaan atau hafalan Al-Bukhari kepada beberapa guru. Adapun yang sudah menjadi guru, kadang mengajarkan buku tersebut kepada sekian orang dengan beberapa majelis. Ya, ini salah satu teknik bagi seorang dai untuk menjaga hafalannya atau meningkatkan hafalannya atau menambah pemahamannya terhadap sebuah buku. Bacakan buku tersebut, kajikan, jangan cuma satu kali lalu selesai. Tapi misalnya kalau kita di zaman sekarang ngajar di 7 masjid, ya, ambil 3 masjid buku yang sama. Meskipun tidak harus juga, misalnya Senin di sini, Selasa di sini, Rabu di sini. Tapi bisa jadi ini selesaikan, setelah lewat beberapa bulan, ulangi lagi buku yang sama di tempat yang lain. Ya. Setelah sekian bulan tamat, ulangi lagi di tempat yang lain. Jadi satu buku itu tidak kita ajarkan satu lalu kita cukupkan diri. Ya. Demikian untuk menjaga hafalan dan menambah pemahaman. Nomor 36. Nomor 36, membaca kitab-kitab mutawwalat. Membaca kitab-kitab yang tebal dan berisi penjelasan panjang terperinci merupakan hal yang sangat penting bagi penuntut ilmu untuk menambah pengetahuan, memperluas cakrawala, menggali faedah-faedah ilmu, informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang dicari, serta untuk mengetahui metodologi yang ditempuh dan istilah yang dipakai oleh para penulis dalam karya-karya mereka. Para salaf dahulu juga memberi tulisan sampai di sini atau selesai
di bagian akhir halaman buku yang mereka baca, sehingga tidak ada bagian buku yang luput atau tidak terbaca saat kembali melanjutkan bacaan, apalagi jika baru dibaca lagi setelah waktu yang lama. Saya contohkan ada buku fikih yang ringkas, praktis bagi orang yang baru belajar. Misalnya sifat sholat Nabi, sifat wudhu Nabi, ringkasan hukum-hukum puasa. Ini bagi orang yang baru belajar, yang lebih bagus adalah membaca buku-buku seperti itu. Untuk orang yang sudah advance, sudah ngaji lebih lama, terbiasa dengan istilah-istilah para ulama seperti khilaf ulama, ini ada pendapat yang rojih, ini pendapat yang marjuh. Mulai mendengar istilah-istilah seperti itu dan sudah mulai mengerti, maka ada baiknya bagi mereka untuk membaca kitab-kitab yang sifatnya mutawwalat, yang panjang lebar dan pembahasannya terperinci. Contohnya dalam bab salat dan wudhu, anggaplah Sahih Fikih Sunnah. Nah, paling tidak ensiklopedi salat atau Salatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Kenapa kita perlu untuk menggali buku-buku seperti ini yang mutawwalat? Ada beberapa faedah disebutkan Syekh Bakar bin Abi Zaid di sini. Untuk menambah pengetahuan, untuk memperluas cakrawala. Jadi kalau kita mempelajari bab wudu, misalnya, tidak kayak orang pakai kacamata kuda. Ya. Misalnya, pokoknya menyentuh wanita itu batal. Ya. Atau sebaliknya, pokoknya menyentuh wanita itu tidak batal. Ya. Itu pakai kacamata kuda. Kalau dia ingin memperluas cakrawalanya, dia bisa baca kitab-kitab yang membahas khilaf-khilaf di antara para ulama. Ya. Supaya tahu, bab ini, di bab ini ada khilaf ulama. Yang mengatakan batal dalilnya ini. Yang mengatakan tidak batal dalilnya ini. Yang rojih itu yang begini. Ya. Supaya nanti kalau kita bertemu dengan orang yang mungkin berbeda pendapat, pertama, kita tidak gontok-gontokan dengan nafsu. Yang kedua, bisa memahamkan kepada dia. Ya, akhirnya nggak perlu berkeras-keras, karena ini memang ada khilaf ulama. Ya, coba antum bilang batal tadi kenapa? Ya pokoknya batal. Itu kan maksa ya. Kita bilang, enggak, yang benar itu ada khilaf ulama. Yang bilang batal, dalilnya anu. Yang bilang tidak batal, dalilnya ini. Yang roji adalah pendapatnya yang mengatakan begini. Kenapa? Karena begini dan begitu. Nah, ini lebih ilmiah. Ya. Faedah yang lain adalah menggali faedah-faedah ilmu, informasi, dan pengalaman yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang dicari. Serta untuk mengetahui metodologi yang dipakai serta istilah-istilah yang digunakan dalam karya-karya para ulama. Nah, supaya kita tahu, rojih. Ada ya istilah rojih saat orang bahas fikih. Kalau dibuka di buku kan, apalagi ya kalau terjemahan gitu ya, bisa dibuka dan dilihat dalam kurung. Kadang-kadang dikasih pengertian. Rojih itu dalam kurung misalnya lebih kuat dari sisi pendalilan. Ya. Marjuh ini lawannya yang rojih. Ini berarti yang lemah pendalilannya. Ya. Khilaf, apa itu khilaf? Ya. Orang awam kan nggak ngerti. Ya. Ketika dia baca buku-buku mutawalat, dalam kurungnya muncul ada misalnya perbedaan pendapat. Nah, ini adalah perkara yang ada ijma. Apa tuh ya? Dengan menggali buku-buku yang mutawalat, dia akan mengerti istilah-istilah yang banyak digunakan oleh para ulama, ya, supaya cakrawala dan pengetahuannya lebih luas lagi. Di sini disebutkan tips kalau ingin membaca buku-buku yang mutawalat, ada baiknya untuk menandai. Karena kadang kalau kita baca buku tebal-tebal, kita kadang lupa sudah sampai di mana, ya kan? Kalau zaman sekarang ada stiker yang apa itu ya? Here itu ya. Sign here. Ya, yang biasa dipakai buat tanda tangan kan? Kalau di perkantoran ditempel di bagian kertas project misalnya atau lelang untuk ditandatangani ada stiker sign here. Nah, itu bisa dibeli dan dipakai buat nandain ini adalah tempat terakhir kita membaca. Boleh juga misalnya pakai pembatas buku biasa. Ya, cuman kalau pembatas bukunya lari gitu ya, nggak sengaja jatuh, lupa. Kalau sign here kan ada stikernya, ada ini, lemnya. Ya. Nah, dan berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk kita menandai batas di mana kita
terakhir membaca. Kita jeda dulu. Ya, teman-teman, kita akan kembali setelah yang satu ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Teman-teman, kita kembali lagi. Ustadz, Ana ada pertanyaan terkait materi tadi, Ustadz. Tadi sempat disebutkan ada athar dari Ali bin Abi Thalib. Nah, athar itu apa, Ustadz? Ringkasnya, athar itu perkataan atau perbuatan yang kita sandarkan kepada sahabat Nabi atau kepada orang-orang setelahnya. Kita tidak mengatakan ini adalah hadis dari Ali. Ya, untuk membedakan dengan hadis. Kalau hadis itu kita sandarkan kepada Nabi SAW. Adapun bila perkataan itu adalah perkataan Umar, perkataan Utsman, maka kita tidak bilang ini adalah hadisnya Umar, hadisnya Utsman. Kecuali kalau hadis itu dari Nabi lalu diriwayatkan Umar, Utsman, maka kita katakan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Umar, dari Utsman. Tapi bila perkataan ini adalah perkataan bukan perkataan Nabi, seperti tadi kan perkataannya perkataan Ali. Ajimu hadzal quluba itu perkataan Ali. Kita tidak boleh bilang ini adalah hadis Ali. Karena khawatirnya orang mengira ini adalah hadis dari Nabi diriwayatkan oleh Ali. Begitu. Boleh satu lagi, Ustaz? Ini Ustaz, tadi kaitannya dengan memantapkan hafalan, Ustaz. Bagaimana jika kita dapati kondisi misalnya ustadz-ustadz yang kita tahu mungkin beliau karena banyak kesibukan gitu saja, sehingga mungkin beliau tidak ada waktu setelah kita coba meminta, beliau tidak ada waktu gitu karena kesibukan. Apakah boleh kita memantapkan hafalan itu bersama teman kita atau penuntut ilmu lain yang kita anggap dia bisa gitu, Ustaz? Asalkan memang dia betul-betul punya kapasitas, nggak masalah. Nah, misalnya teman sesama kajian, kita tahu bacanya bagus. Dia sebelum ngaji sekarang ini dari dulu juga bacanya udah bagus. Karena dia belajar Quran dari kecil. Nah, karena kita kalau mau minta ustadz itu sibuk. Ya. Nggak ada masalah. Murojaah sama mereka. Ya. Begitu juga kalau
di kalangan kita di sini ada muallim, atau muallimah. Mereka punya kapasitas untuk mengajar pada bab-bab Al-Quran, tajwid. Karena memang bacanya baik, maka tidak masalah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, itu tadi ilmu yang bisa kita ambil dari Ustadz Muflis Safitra, hafizahullah ta'ala. Bagi teman-teman peserta MIA yang memiliki pertanyaan, nanti bisa langsung menyampaikan kepada mu'alimin dan mu'alimatnya di grup masing-masing. Jazakumullah khairan, Ustadz. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.